Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Cellar tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang menempati rumah baru. Namun di dalam rumah tersebut terdapat sebuah ruangan yang misterius, hingga membuat semua keluarganya memasuki sebuah alam gaib. Gimana ceritanya? Tutup pintu, pakai headset, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Film berfokus pada keluarga Woods yang kala itu membeli sebuah rumah. Sedari awal Ellie sang anak tidak setuju mereka pindah ke sana. Terlebih ia sempat terkunci secara misterius di ruang penyimpanan bawah tanah. Di dalam Ellie merasa seperti ada sosok yang mendekatinya. Tapi akhirnya Brian berhasil membuka pintu tersebut. Malam harinya, karena harus menghadiri rapat, Keira sang ibu dan Brian sang ayah harus meninggalkan Ellie dan Stephen di rumah sendirian. Ellie yang merasa gabut lalu memainkan sebuah musik piringan hitam. Saat Ellie mencoba menyalakannya, terdengar suara seorang pria yang seperti tengah menjelaskan rumus. Beberapa waktu kemudian, listrik di dalam rumah mendadak mati. Ellie yang panik lalu menelpon Keira untuk memberitahukan bahwa listrik di rumahnya mati. Keira mencoba meyakinkan Ellie yang ketakutan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Ia hanya perlu menuruni anak tangga yang berjumlah 10. Sembari berhitung, saat Ellie mencapai tangga 10, dia terjatuh. Keira yang merasa Ellie sudah sampai merasa lega. Namun Keira mendadak panik begitu mendengar Ellie terus berhitung melewati angka 10 karena di tangga tersebut hanya ada 10 tangga. Kemudian Keira yang panik langsung pulang bersama Brian. Keira dan Brian tiba di rumah. Ellie tidak ada di sana. Mereka juga tidak berhasil menemukannya di sekitar rumah. Keira dan Brian kemudian meminta bantuan polisi untuk mencarinya. Namun Ellie tetap tidak ditemukan. Esok harinya pencarian kembali dilanjutkan, tapi hasilnya tetap nihil dan tidak ada tanda-tanda. Keira merasa bersalah dan sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Apalagi setelah belakangan ia mendapatkan informasi dari polisi yang menangani kasus hilangnya Ellie. Keira menganggap Ellie kabur dari rumah dan tidak curiga apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Keira yang menganggap Ellie kabur kemudian menempelkan brosur di setiap jalan untuk mencarinya. Tiba di rumah, Keira baru menyadari ada tulisan Solve at Kougula di depan rumahnya. Ia pun mencoba mencari petunjuk tentang kalimat tersebut, yang rupanya merujuk pada proses kimia peleburan dan pembentukan kembali sebuah objek. Yang mengejutkannya, Ellie ternyata pernah membuat tato dengan lambang kimia tersebut. Ketika Keira memeriksa ruang bawah tanah, ia mendapati adanya rumus kimia di lantai. Juga lukisan tengkorak berwarna merah di tembok. Malam harinya, Keira samar-samar mendengar suara Ellie yang tengah menghitung anak tangga. Perlahan ia mencoba mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari ruang penyimpanan bawah tanah. Setelah sampai, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Keira mendapati ada simbol berbeda di masing-masing pintu yang ada di dalam rumah. Ia memberitahukannya pada Brian, namun Brian tidak terlalu menanggapi. Keira kemudian memotret simbol-simbol tersebut dan meminta tolong pada temannya untuk memecahkan kata-kata tersebut. Tak sempat lama, kemudian temannya memberitahu bahwa simbol-simbol tersebut berasal dari bahasa Ibrani dan apabila diurutkan akan membentuk kata Leviathan, yang artinya makhluk laut. Saat Keira memutar piringan hitam, anehnya Stephen yang berada di ruangan lain tiba-tiba mulai berhitung dan berjalan menuju ruangan. Mendengarnya, Keira langsung mematikan piringan tersebut dan menghentikan Stephen. Malam harinya listrik di dalam rumah kembali mendadak mati. Di saat bersamaan, Keira mendengar suara Stephen berteriak minta tolong dari dalam rumah yang pintunya terkunci. Ketika diintip dari lubang kunci, terlihat sosok yang menyeramkan. Stephen kemudian muncul dari belakang, disusul dengan pintu ruangan yang terbuka dengan sendirinya. Penasaran,
Keira memutuskan untuk masuk kembali ke dalam ruangan. Pintu ruangan tiba-tiba tertutup kembali. Stephen mencoba membukanya namun tidak bisa. Keira sendiri merasakan ada sesuatu yang datang menghampirinya. Anehnya ketika Brian tiba, pintu bisa dibuka dengan mudahnya. Keira mengetahui bahwa keluarga yang tinggal di rumah itu sebelumnya, keluarga Featherstone, juga mengalami kejadian misterius. Seluruh anggota keluarganya menghilang secara misterius, kecuali putrinya yang masih ada hingga sekarang. Brian lagi-lagi tidak menanggapi serius perkataan Keira. Kemudian Keira pergi menemui Dr. Remy, seorang dosen di National College of Mathematics. Ia menanyakan tentang persamaan matematika yang ia dapati di rumahnya. Remy terlihat terkejut saat melihatnya. Walau belum bisa memahaminya dengan detail, Remy yakin rumus tersebut berkaitan dengan pertukaran antar dimensi. Belakangan, Remy menginformasikan bahwa temannya mengaku pernah melihat rumus serupa terukir di sebuah rumah di Belgia. Dan penghuni rumah tersebut juga seluruhnya menghilang tanpa sebab. Keira menunjukkan ukiran yang ada di dalam rumahnya pada Brian untuk membuatnya percaya. Brian merespon dengan berusaha menghancurkan ukiran tersebut. Sesaat kemudian, sosok Ellie dengan wajah mengerikan muncul di hadapan Stephen. Walau sosok tersebut lantas menghilang, di posisi Ellie berdiri sebelumnya, Brian menemukan ponsel Ellie tergeletak. Ia pun mulai percaya pada Keira. Lalu kemudian Keira memutuskan untuk menemui Ross yang dirawat di sebuah panti jompo. Terungkap bahwa ternyata ayah Ross yaitu John Featherstone telah mendatangkan iblis ke dunia dan rumah itu yang kini telah dikuasai oleh sang iblis. Sementara itu Brian berhasil mengetahui bahwa simbol-simbol yang ada di pintunya ternyata membentuk simbol pentagram Baphomet. Saat Brian dan Keira mencari tahu tentang Baphomet, Stephen malah masuk ke dalam ruangan untuk mengambil drone. Di sana ia diserang oleh sosok yang sangat menyeramkan. Sesaat kemudian lampu rumah mati dan terdengar suara teriakan Stephen. Sama seperti Ellie, begitu Keira dan Brian tiba di ruangan, Stephen sudah menghilang. Tak lama Stephen muncul kembali, namun ada simbol Baphomet terlukis di dadanya. Ia mendadak dirasuki, begitupun dengan Brian. Baphomet akhirnya muncul dari ruangan. Ia menyerang Keira. Tapi untunglah Keira bisa menghindar. Saat Keira memasuki ruangan untuk mencari Ellie, Keira malah tiba di dimensi lain, yaitu seperti alam baka, penuh dengan orang-orang yang berjalan beriringan sembari berhitung. Keira terus mencari Ellie di mana berada. Begitu menemukan Ellie, Keira langsung mengajaknya ikut bersamanya. Setelah keduanya keluar dari tempat tersebut, baik Ellie, Brian, dan juga Stephen sama-sama tersadar. Tanpa membuang waktu, Keira mengajak mereka untuk meninggalkan rumah tersebut. Tak disangka saat pintu rumah dibuka, yang terlihat adalah sebuah tangga. Ternyata mereka masih ada di dalam alam goib dan terjebak di sana. Bebarengan dengan itu, Brian, Ellie, dan Stephen mulai berhitung kembali dan melangkah bersama. Dan pada akhirnya Keira pun terjebak dan tidak bisa kembali ke alam manusia. Namun ada satu manusia yang selamat, yaitu Ross Featherstone, anaknya John Featherstone. Dan film pun selesai. Oke guys, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur dan sampai jumpa di next video.